Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theresa Simanjuntak dengan NIM 0805 1282 429048 kelas L2. Di sini saya akan melakukan pengolahan tentang penginderaan jauh habitat bentik terumbu karang dan lamun. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan sedikit tentang habitat bentik terumbu karang dan lamun. Habitat bentik terumbu karang lamun ini merupakan dalam penginderaan jauh itu merupakan teknik pemantauan ekosistem dangkal dengan memanfaatkan citra satelit atau foto udara untuk mengenali pola, bentuk, dan sebaran tanpa survei langsung di lapangan. Pada terumbu karang, penginderaan jauh itu digunakan untuk mengidentifikasi bentuk, geomorfologi, serta seperti karang tepi, karang penghalang, dan yang lainnya berdasarkan perbedaan warna, tekstur, serta nilai reflektasi pada perairan dangkal, sehingga dapat diketahui kayak luasan tutupan karang. Nah, kalau pada lamun itu, penginderaan jauh itu berfungsi untuk memetakan pola sebaran, kerapatan, dan luas hamparan padang lamun. Karena lamun memiliki karakteristik spektral yang berbeda dari pasir maupun perairan terbuka, sehingga data yang dihasilkan sangat berguna untuk pemantauan dan pengolahan dan konservasi ekosistem pesisir. Sekian penjelasannya, dilanjutkan dengan pengolahan. Baik, di sini saya akan melakukan pengolahannya langsung. Yang pertama itu kita buka ArcGIS, lalu add data, kemudian masukin band 2, 3, 4, dan 8. Setelah itu kita search, lalu kita cari float. Nah, di sini pilih float spatial analysis, terus klik kanan, pilih batch. Kemudian ini kolomnya kita tambahin jadi 4 kolom. Nah, di sini itu kita masukin yang band 2, terus dan seterusnya kita masukin aja band 2, 3, 4, dan 10. Lalu untuk penyimpanannya itu kita klik kanan, terus browser, terus kita buat aja, terserah mau simpan di mana. Kemudian kita simpan namanya FB. Nah, lalu kita tinggal ini kita tunggu saja. Kemudian setelah muncul ini kan masih satu yang cuman yang 8. Terus kita ke add data lagi, kita masukin lagi yang B2, 3, 4, kita add, lalu kita tunggu. Ini diklik yes. Kemudian setelah itu kita ke search, kita cari raster kalkulator. Nah, ini pilih yang raster kalkulator special analysis, klik kanan, pilih batch sama seperti tadi, kita tambahin ininya 4, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu band dibagi 10.000. Jangan salah ya, 10.000. Lalu kita nah kita buat hal yang sama dengan band 3 dan sampai 8. Lalu ini kita buat penyimpanan ke ini lagi, ke kanan, terus simpan lagi menjadi
Kemudian ini tinggal di klik OK, terus kita tunggu. Nah, setelah itu muncul yang raster kalkulator yang muncul, ini kan cuma R8 sama saja kayak yang tadi. Kita add data lagi, kita masukin R2, 3, sama 4. Lalu kita tunggu lagi. Yes, itu diklik yes saja. Kemudian setelah itu ke search, cari composite pen. Kemudian ini kita masukin yang R2 sampai 8. Kemudian di sini kita buat namanya composite. Kemudian klik OK. Ini kita tinggal tunggu saja. Kemudian setelah composite-nya muncul, ini kita ganti ke ini jadi natural color, yaitu band 3, 2, belinya 1. Kemudian ke Windows, terus klik image analysis, terus klik ini. Untuk di ini yang abu-abu ini kita buat 48, ini tuh 28, sama ini tetap 0. Nah, ini yang kayak bentuk Y ini menjadi 158, atau ini menyesuaikan. Terus oke. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, itu menyesuaikan. Kemudian kita add data, masukin SHP Sanglin karena kita akan melakukan koreksi Sanglin dulu. Kemudian add. Nah, ini setelah itu cari ekstrak multi value. Kemudian di input point feature ini masukin ini Sanglin. Kemudian untuk di input rasternya itu masukin yang composite. Lalu oke. Ini kita tunggu saja. Setelah itu setelah koneksi Sanglin tadi, kita ke file, lalu buka SHP, pilih yang Sanglin DBF. Nah, kemudian ini kita ekstrak ke Excel. Nah, tombol ini sudah muncul. Kemudian kita ganti blue, ini green, sama ini red, lalu ini near. Kemudian blue ini kita pindahkan ke sebelah sini. Kemudian kita blok ini semua, terus kita ke insert card, terus pilih ini, lalu kita ganti warnanya sesuai dengan warnanya tertentu. Kemudian setelah warnanya diganti, kita klik kanan, terus add line, terus pilih yang display equation sama display R squared. Lakukan hal yang sama dengan yang lain. Ini kita ganti warna merah, terus setelah itu kita buat kolom. Yang pertama itu band, terus R0, terus R2 sama TI. Di sini benar. Nah, untuk bandnya itu ada blue, green, sama red. Kemudian untuk formulanya itu dimasukin nilai Y.
R2 nya itu tinggal dimasukin aja di salinnya R2 nya. Kemudian untuk nilai BI itu Y, tapi X nya nggak ikut ya. Kenapa ini salah tadi? Nah, untuk rumus nir itu kita buat sama dengan min, terus kita blok nilai nir. Terus, kemudian kita kembali lagi ke ArcGIS, dimana pertama itu kita cari raster kalkulator lagi. Kemudian kita klik kanan, kita ke batch, terus sama aja kita buat 3 tabel. Untuk di sini itu kita masukin yang R2 dikurang, buka kurung, kita masukin nilai BI dulu. Lalu kita kali, kemudian dibuka kurung, masukin RB8 atau R8, kemudian kurang nilai nir. Kemudian kita tutup kurung 2 kali. Terus kita oke. Nah, sama halnya dengan yang kedua ini, kita masukin R3, dikurang nilai kemudian kita add lagi ini datanya yang belum masuk, yaitu green sama blue. Terus kita tunggu saja. Kemudian kita add SHP wilayah kajian SHP. Nah, kemudian kita ke search, kita cari composite band. Terus kita masukin data blue, green, red untuk composite SG. Kemudian kita ke environment, terus kita pilih yang processing intention, terus di action ini kita pilih yang wilayah kajian, terus raster analisis di bagian mass ini kita pilih yang bagian wilayah kajian juga, terus kita oke. Lalu kita tunggu. Setelah itu kita ke search, kita cari extract by mass, pilih yang ini, terus kita di ini kita pilih yang composite SG, terus yang input rasternya ini yang wilayah kajian, terus penyimpanannya itu buat aja namanya Pahawang SG, terus save. Oke, kita tinggal tunggu aja. Nah, setelah itu kita ke Windows, terus image analysis, kita pilih yang Pahawang SG, terus di sini itu 0 minus 4 sama 063. Lalu kemudian kita add data SHP Lizena SHP. Nah, kemudian kita cari extract multi value. Terus di sini kita input ini, terus di input rasternya itu kita masukin yang Pahawang, terus oke. Kemudian setelah selesai dimasukkan desainnya itu, kita ke folder, kita cari
SHP tadi, kita cari yang Lezema DF, terus kita kemudian ini kita ganti nama LN Blue, LN Green, sama ini LN Red. Kita buat di sini LN Blue, LN Green, sama LN Red. Kemudian kita masukin rumus sama dengan LN, kita drag, kemudian kita enter. Kemudian ini tinggal kita ini aja. Kemudian kita buat kolom lagi, kita buat var blue, var green, sama var red. Kemudian kita masukin rumus sama dengan var, buka kurung, kita drag ini, kita enter, sama var green, sama juga kita buat yang green sama red seperti tadi. Nah, setelah itu di kolom baru kita buat band, cover, sama KI atau KJ. Kolom band ini kita BG, BR, sama BGR. Kemudian untuk cover ini kita buat sama dengan cover, terus titik 2, kita masukin terus enter. Nah, untuk di sini juga kita lakukan hal yang sama dengan red. Nah, di sini juga. Nah, kemudian untuk nilai itu masukkan rumus sama dengan buka kurung var blue dikurang var green, buka kurung 2 dikali var BG, terus tutup kurung 2 kali, terus enter. Kemudian lakukan hal yang sama dengan yang var blue dikurang var red dibagi buka kurung 2 dikali enter. Nah, salah pilih. Untuk nilai KI sama KJ ini kita buat rumusnya sama dengan A ditambah SQRT terus buka kurung lagi, terus ditambah A dikali dibagi 2 ditambah 1 tutup 2. Ini tinggal di drag aja. Nah, setelah itu kita kembali ke ArcGIS lagi, kita cari raster controller, klik kanan, terus batch, terus tambahin jadi 3 tabel, terus di sini masukin LN, rumus LN di terus blue dikurang, kita masukin KIJBG ini, kemudian dikali LN green, tutup kurung, lakukan hal yang sama dengan green sama red.
Eh, lalu kita ini kita tinggal tunggu saja. Setelah muncul ini kan masih cuman band GL, terus kita add lagi band yang belum masuk tadi. Kemudian ke search, kita cari composite band. Kemudian untuk namanya itu composite di environment, di processing ini kita pilih yang di action ini kita pilih yang wilayah kajian, sama raster analis kita pilih yang bagian mas itu wilayah kajian. Terus ini kita tinggal tunggu saja. Setelah muncul seperti ini bandnya kita ganti aja menjadi 3, 2, 1. Kemudian kita ke Windows lagi, image analysis, yang bagian composite LZ ini kita ubah menjadi 36, jadi tetap 0, dan ini juga 0. Kemudian kita ke set, kita cari composite band, kita masukin composite LZ, terus kita save. Terus ke processing efficient, terus ini dipilih wilayah kajian, sama yang raster analisis ini dipilih juga wilayah kajian. Terus ini kita tunggu saja. Kemudian ini kita ganti 3, 2, 1. Nah, kemudian kita ke search, kita cari ekstrak alimas. Terus ini kita masukin. Namanya kita awal set, terus ini kita tinggal tunggu. Kita ubah ini menjadi RGB-nya menjadi 3, 2, 1. Nah, setelah itu ke image analysis, ini file set, terus ini 36, kita ubah menjadi 36. Setelah dari image analysis ini kita add SHP, habitat bentik. Kemudian kita ke habitat bentik ini, setelah ditambahkan tadi klik kanan, terus open attribute table. Nah, di sini tuh yang pertama kita klik kanan di kelas ini, terus fit calculator, terus yes, terus kita masukin di kelas ini namanya yang pertama itu subtract, terus kita Nah, kemudian di yang ketiga ini sama, kita buat kayak tadi, kita kasih nama terumbu karang. Nah, kemudian yang terakhir ini
kita klik juga, kita kasih nama halaman, terus kita oke. Setelah itu tutup, terus kita cari create signature, terus di input band ini kita masukin yang Pahawang LZ, kemudian di raster ini tuh habitat tempi, kemudian kita kasih nama, ini tuh disimpan di luar geodatabase tadi, simpan, atau terserah namanya. Terus itu ya oke. Ada lagi. Ini tuh pilih kelas, ini tuh yang satu oke. Setelah itu kita ke classification, terus pilih yang maksimum ini. Untuk inputnya ini kita masukin file yang tadi yang kita simpan di luar geodatabase itu, terus kita kemudian untuk namanya ini kita buat Hawang. Lalu untuk ini itu tinggal di oke aja, lalu kita tunggu. Kemudian setelah muncul seperti ini bisa kita sesuaikan saja untuk warnanya. Untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Ini tinggal dilakukan layout saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.